Bismillah, para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, terkait permasalahan kabar-kabar Israiliyat ini, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap bergaul dengan orang-orang Yahudi. Ya, dan orang Yahudi memiliki pegangan yaitu Taurat, kan begitu ya. Nah, termasuk juga Injil juga begitu. Nah, orang-orang Yahudi ini suka membagi informasi apa yang ada di dalam Taurat. Nah, apa yang ada di dalam Taurat itulah yang disebutkan dengan apa? Ya, berita Israiliyat. Dan itu masih ada, Taurat itu masih ada. Maksudnya yang sudah dirubah itu masih ada. Tetapi di dalamnya tetap ada berita-berita Israiliyat. Ya. Yang masih ada keasliannya, cuma kita tidak boleh 100% mengimaninya. Maka ketika kita mendapati berita Israiliyat, ada 3 sikap kita. Pertama, kalau berita Israiliyat itu disetujui oleh syariat kita, ya, berita Israiliyat ya disetujui oleh syariat. Artinya syariat kita ya membicarakan tentang apa yang disebutkan mereka ya di dalam kitab Taurat mereka. Maka kita membenarkannya. Kita membenarkannya itu. Kalau misalkan mereka menyebutkan ini dan itu, kemudian Islam membenarkannya, maka sikap kita membenarkan, enggak boleh enggak. Kemudian kalau misalkan ya mereka mengucapkan ini dan itu dari berita Israiliyat dan ya syariat mendustakannya atau tidak membenarkannya, maka kita wajib tidak membenarkannya. Ini enggak benar. Nah, jadi kalau yang disebutkan oh ini benar, kita membenarkannya. Tidak benar. Tidak benar. Nah, sedangkan berita yang tidak disebutkan oleh syariat kita tentang kebenarannya, tentang kedustaannya, maka kita pun sama, yaitu kita bersikap tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Termasuklah berita nama itu tadi. Kita tidak membenarkan dan tidak mendustakannya. Ya, kita menyebutkan saja ya tentang dua anak Adam itu, Habil dan Qabil. Syariat kita tidak menyebutkan ini benar atau salah, enggak disebutkan. Ya sudah, kita juga tidak membenarkan dan menyalahkan, enggak boleh. Itu salah, itu bukan Habil namanya. Loh, mana dalilnya? Ya, bukan Habil Qabil itu bukan. Enggak bisa kita bilang salah, enggak bisa juga. Karena syariat kita tidak mengatakan salah. Ah, itu dia. Nah, itu masih ada ya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tadi ya sudah banyak dirubah. Maka kita enggak bisa ke situ, nggak boleh juga begitu ya. Kita nggak boleh mengkaji kitab-kitab mereka, nggak boleh kita, ya. Walaupun ada yang dikecualikan oleh para ulama bagi mereka yang ingin mengkaji, namun ya tidak perlu kita sebenarnya ya untuk membenarkan Islam ini dengan apa? Dengan mengkaji Injil atau Taurat ya. Kecuali beberapa kasus lah ya untuk studi-studi yang memang dia untuk kita bilang penelitian segala macam, mungkin hal ini mungkin dimaklumi oleh sebagian para ulama. Adapun kita untuk membacanya kayaknya seru ya baca Injil gitu kan. Ya, senggang baca Injil gitu. Enggak boleh. Enggak boleh gitu. Benar enggak sih ini apa? Enggak boleh gitu. Ngapain kita baca Injil kan ini? Ya, kita sudah tahu ini Islam ini benar. Ngapain kita mencari kebenaran? Ya kan? Dan ngapain kita mencari kesalahan dia? Udah memang salah kok. Ngapain kita cari kesalahannya lagi gitu. Jadi kita ya tidak dibolehkan membaca Taurat dan Injil kan begitu ya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Kisah-kisah Israiliyat ini banyak ya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir itu beliau banyak menyebutkan ya kisah-kisah Israiliyat. Nah, kalau mungkin seperti itu mungkin kita masih boleh ya karena memang itu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Bukan kita maksudnya kembali kepada Taurat kan begitu, tapi memang itu disebutkan di dalam periwayatan yang ada dalam kitab tafsir Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir. Ya Allah a'lam bishawab. Ada yang lain mungkin?